Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah panggilan Tuhan akan hidup saya sehingga saya bisa ada di tempat ini sampai hari ini. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rivaldo Endigo Tonggonan. Saya berasal dari Medan. Panggilan Tuhan dalam hidup saya mulai saya rasakan ketika saya menginjak umur 15 tahun, di mana pada saat itu Tuhan menanamkan dalam hati saya rasa ingin ikut serta dalam melayani Tuhan di ladang Tuhan, di mana pada saat itu awal mula saya mempunyai rasa ingin ikut melayani, di mana ketika saya mengantarkan adik saya yang paling bungsu untuk pergi beribadah sekolah minggu. Saat itu saya melihat bahwa dengan banyaknya anak sekolah minggu yang ingin datang beribadah kepada Tuhan, akan tetapi di mana di balik itu semuanya ada kekurangan tenaga guru sekolah minggu yang mengajar sekolah minggu yang baik itu. Di situ saya merasa keterbebanan ingin ikut serta mendidik anak melayani anak sekolah minggu itu, di mana pada saat itu saya merasa ragu dan bimbang, di mana apabila saya ikut melayani apakah orang tua saya akan mengizinkan. Saat itu saya berpikir seperti itu, kan tetapi ketika saya pergi untuk membicarakan mengenai ingin keikutsertaan saya melayani ini kepada orang tua saya, ternyata orang tua saya mempunyai mendukung saya agar saya ikut melayani sekolah minggu tersebut. Hari demi hari sampai berjalan 2 tahun saya melayani sekolah minggu tersebut, ada rasa kebosanan dalam diri saya, di mana saya mulai bosan mendidik sekolah minggu karena di mana saya hanya melayani itu saja, dan di situ rasa bosan saya semakin besar dan sempat saya mengundurkan diri dalam pelayanan tersebut. Akan tetapi setelah saya mengundurkan itu, hidup saya mulai kacau, di mana saya mulai mengikuti pergaulan buruk, saya mulai mengikuti teman-teman saya merokok, dan saya bahkan mengikuti mereka dalam meminum minuman keras. Hal itu membuat saya semakin jauh dari hadapan Tuhan. Saya semakin masuk ke dalam dunia kegelapan, di mana saya sudah jarang beribadah. Saya sering cekcok dengan saudara-saudara saya, dengan abang dan kakak saya, dan orang tua saya. Hal itu membuat saya merasa tidak nyaman, merasa seperti ada yang hampa di hidup saya. Saya bertanya kepada orang tua saya, sepertinya dalam hidup saya ini ada hal yang membuat saya tidak bisa tenang. Orang tua saya pun mengatakan itu dampak dari di mana kamu meninggalkan pelayananmu yang telah Tuhan percayakan kepadamu. Orang tua saya mengatakan seperti itu, akan tetapi saya menganggap bahwa itu hanya perkataan belakang saya saja. Saya tidak menghiraukan, saya tidak mengindahkan perkataan orang tua saya tersebut. Dan sama seperti halnya di balik itu semua, saya semakin tidak jelas hidup aura-auraan saya. Pergi pagi pulang pagi ke rumah, saya tinggal di warnet, saya sering menghabiskan waktu saya terbuang percuma. Hal itu membuat saya merasa semakin lagi masuk terjerumus ke dunia kegelapan, di mana saya lebih suka di mana bergaul dengan teman-teman saya daripada pergi beribadah. Hal itu membuat saya semakin lagi menjauh dari Tuhan. Hal itu menyebabkan saya sering dimarahi sampai di rumah, saya sering dikena hukum, saya sering didisiplin di rumah. Hal itu tidak mau membuat saya menjadi tersadar, akan tetapi lama-kelamaan seperti panggilan Tuhan ditanamkan lagi dalam hidup saya, di mana saya merasa terbebani kembali ingin ikut serta dalam hal antar jemput jemaat yang sudah lansia dengan kendaraan yang saya punya. Saya kembali lagi melayani dengan sukacita, saya melayani. Akan tetapi di balik itu semua, tantangan demi tantangan datang lagi kembali, di mana ketika saya menginjak umur 16 tahun, bertepatan saya kelas 1 SMA, ternyata di balik pelayanan saya itu ternyata orang tua yang sangat saya kasihi, ayah saya, dipanggil oleh Tuhan. Hal itu membuat saya mulai lagi bertanya, Tuhan, kenapa ketika saya mulai kembali lagi untuk melayani Engkau, ketika saya kembali lagi Tuhan mencintai Engkau, ingin rindu Tuhan melayani Engkau, akan tetapi kenapa orang tua saya tetap Engkau panggil Tuhan, tetap di balik ketekunan saya melayani Engkau Tuhan Yesus, tetapi tantangan-tantangan yang besar Engkau
Engkau izinkan Tuhan datang ke hidup saya. Saya berpikir begitu. Hal itu membuat saya lagi turun lagi dalam hal melayani. Saya mulai malas lagi melayani karena saya selalu menyalahkan situasi yang saya alami. Akan tetapi di balik itu semua, orang tua saya selalu berkata, jangan pernah menyalahkan Tuhan di balik semua hal yang hal itu membuat saya tersadar sehingga saya kembali lagi melayani. Akan tetapi sama halnya di mana pembentukan Tuhan dalam hidup saya, dalam pembentukan Tuhan di keluarga saya yang membuat kami sempat ingin menyerah di iman kami. Akan tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa setiap tantangan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami tidak melebihi batas kekuatan kami. Dan akhirnya ketika saya melangkah sampai kelas 3 SMA, di mana saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kemana saya harus melanjut? Apakah saya melanjutkan panggilan-Mu atau saya pergi ke kuliah akademik Tuhan? Saya berpikir seperti itu. Akan tetapi di balik saya bertanya seperti itu, ada dua tawaran yang datang kepada saya, di mana saya disuruh untuk mengambil beasiswa untuk mengambil kesehatan atau mengambil kepolisian. Saya merasa tertarik dengan kedua tawaran itu sehingga saya melupakan panggilan Tuhan dalam hidup saya, di mana saya lebih terfokus untuk melatih fisik saya. Saya sering berolahraga supaya fisik saya bisa membawa saya kepada angkatan polisi tersebut. Akan tetapi ketika saya mengisi ketiga formulir, di mana formulir kepolisian, kesehatan, dan untuk sekolah Alkitab, saya memilih lebih terfokus kepada pengisian ke pendaftaran formulir kepolisian tersebut. Setelah saya mengisi, tapi ternyata setelah saya mengisi formulir ketiganya, ternyata Tuhan mempunyai rencana yang lain, di mana ketika saya selesai mengisi formulir tersebut, saya mengalami kecelakaan yang sangat besar yang menyebabkan saya harus dirawat inap di rumah sakit selama 4 hari dan mengakibatkan wajah saya sebelah kiri harus mengalami jahitan sebanyak 38 jahitan. Hal ini membuat bahwa secara fisik tidak memungkinkan saya untuk melanjutkan pendaftaran saya ke polisi tersebut. Tapi saya sempat menyalahkan Tuhan. Saya menyalahkan situasi yang saya alami tersebut. Tetapi ada seorang pendeta yang datang kepada saya dan mengatakan, mari kembali ke panggilan Tuhan dalam hidupmu. Semuanya yang kamu alami pada saat ini tidak lepas dari pantauan Tuhan. Di situ saya tersadar di mana bahwa saya telah meninggalkan panggilan Tuhan. Saya lebih terfokus akan keinginan daging saya yang ingin supaya orang melihat saja, wah, dia seorang polisi. Saya berpikiran seperti itu. Akan tetapi Tuhan lebih mengasihi saya. Tuhan tidak mau saya lepas dari panggilan saya, sehingga saya membulatkan tekad saya ingin melanjutkan menjadi sekolah teologi sampai saya ada hari ini. Semoga di balik semuanya kesaksian yang telah saya sampaikan, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan mengalami sebuah kesadaran bahwa panggilan Tuhan lebih utama dari semuanya. Sekian dari kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.